Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Isan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai pencemaran, yaitu tentang dampak pencemaran lingkungan. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai macam-macam pencemaran, sekarang kita belajar mengenai dampak pencemaran lingkungan. Oke, ini ada dua gambar A dan B, bisa kita lihat bersama. Ini gambar A, jelas lingkungannya masih bersih, ekosistemnya terjaga, kemudian organisme-organisme di dalamnya pasti masih terjaga ya. Kemudian kalau kita lihat di gambar B, ini lingkungannya sudah tercemar oleh berbagai macam limbah, berbagai macam sampah, baik sampah padat maupun yang sampah cair tentunya. Oke, dari dua gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila suatu kondisi lingkungan itu bersih, jelas yang pertama itu adalah keindahan ya, bisa dilihat. Oke. Dan juga kesehatan untuk organismenya. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai pencemaran air. Nah, jadi air yang bagus itu jelas ada parameternya. Apa saja? Oke, yang pertama ada pH air. Jadi pH itu mulai dari angka 1 sampai 14. Nah, untuk air yang bagus yang bisa kita pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk minum dan lain sebagainya, itu berada di pH netral. pH netral itu biasanya 7 ya. Netral itu 7. Tapi ada juga air kemasan, air mineral itu dia pH-nya 8. Oke. Tapi itu masih bisa untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua dilihat dari warna, bau, dan rasa. Jelas untuk air bersih, air yang tidak tercemar, warnanya jernih, kemudian baunya tidak menyengat, dan tidak ada rasanya. Yang ketiga, air bersih itu tidak ada mikroorganismenya. Kalau ada mikroorganismenya, berarti jelas air tersebut sudah tercemar dan tidak bisa lagi digunakan untuk kebutuhan seperti minum ya. Oke. Kemudian penyebab pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran air ini jelas berasal dari aktivitas manusia. Ya, berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang pertama kita bahas mengenai limbah industri. Nah, industri atau pabrik ya. Pabrik itu kan menghasilkan segala macam kebutuhan ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Produk-produk yang dibutuhkan manusia itu kan dihasilkan oleh pabrik. Nah, di samping menghasilkan produk yang kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, pabrik tadi juga menghasilkan limbah. Nah, limbah itu yang nantinya menjadi permasalahan apabila tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, kalau limbah industri ini merupakan buangan hasil proses produksi dari banyak industri yang beroperasi. Oke. Dari limbah itu bisa mengandung logam berat ya, seperti raksa, kemudian timbal, dan kadmium. Oke, ini di gambar ini limbah pabrik, limbah industri yang dibuang ke sungai. Kemudian yang kedua, ini ada limbah rumah tangga, merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan rumahan. Limbah rumah tangga berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik itu contohnya sisa makanan, kertas, kayu, daun,
dan lain sebagainya. Nah, disebut organik karena itu nanti bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Kemudian selanjutnya ada limbah anorganik. Itu contohnya ada besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Nah, ini apabila langsung dibuang ke sungai, itu jelas akan mempengaruhi kualitas air, dan yang pastinya kalau limbah anorganik itu tidak langsung bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Yang ketiga, ini ada limbah hasil pertanian. Nah, pada sektor pertanian dapat juga menimbulkan pencemaran, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian seperti insektisida dan herbisida yang masuk ke dalam air. Jadi apabila para petani itu menggunakan pupuk anorganik, ya, pupuk buatan dengan dosis yang berlebihan, itu kan tidak semuanya diserap oleh tumbuhan, akan tetapi akan larut ke perairan. Nah, dari sisa pupuk yang larut ke perairan itu nanti akan mengakibatkan pencemaran air. Airnya sudah mengandung sisa pupuk anorganik tadi. Oke, kira-kira apa dampaknya pencemaran air? Yang pertama, jelas adanya penurunan kualitas lingkungan. Yang lingkungan tadinya bagus, bersih, kemudian airnya tercemar, itu akan menurunkan kualitas air tersebut. Kemudian gangguan kesehatan, apabila makhluk hidup, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan itu menggunakan air yang sudah tercemar, utamanya tercemar oleh logam berat, limbah-limbah yang sangat buruk bagi kesehatan, itu nanti akan mengganggu kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, itu ada pemekatan hayati. Apa itu pemekatan hayati? Nah, pemekatan hayati itu nama lainnya biomagnifikasi. Merupakan proses peningkatan kadar bahan pencemar dengan melewati tubuh makhluk hidup. Misalnya tadi ada zat-zat pencemar hasil atau buangan dari limbah pertanian yang masuk ke dalam perairan, ya, bisa sungai, bisa ke danau. Nah, zat pencemar tadi masuk dan diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang ada di sana. Jadi bisa dikatakan tumbuhan tadi sudah mengandung zat pencemar. Nah, tumbuhan bisa alga, ya. Alga kemudian dimakan oleh ada zooplankton. Kemudian secara tidak langsung zooplankton tadi sudah mengandung bahan-bahan beracun, ya. Padahal zooplankton itu merupakan makanan utama bagi ikan-ikan kecil. Nah, kemudian ikan-ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi, sehingga tubuh ikan sudah mengandung zat beracun, dan nantinya ikan besar itu ditangkap oleh manusia dan dimakan oleh manusia. Maka zat beracun atau logam berat tersebut bisa dikatakan sudah masuk ke tubuh manusia. Nah, karena manusia mengonsumsi ikan tersebut. Nah, zat beracun atau logam tadi tidak dapat diuraikan atau tidak dapat dikeluarkan dari tubuh manusia melalui mekanisme pencernaan atau ekskresi. Jadi tetap mengendap di tubuh manusia. Itu ya bahayanya. Kemudian mempercepat kerusakan benda, mengganggu pemandangan. Ini jelas sekali apabila sungai-sungai atau air tercemar, sudah mengganggu sekali. Kemudian eutrofikasi. Eutrofikasi ini tadi erat kaitannya dengan sisa-sisa pupuk yang berasal dari pertanian. Apabila pupuk yang dari pertanian masuk ke aliran sungai, bisa dikatakan
sungai tadi sudah mengandung pupuk. Nah, pupuk tadi itu akan dimanfaatkan atau digunakan oleh tumbuhan sehingga cepat sekali dalam tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan air dia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sehingga bisa menutupi seluruh permukaan sungai atau danau ya. Nah, yang lebih parah lagi nanti kalau misalkan semua sudah tertutupi, cahaya matahari tidak masuk ke dalam air. Nah, di dalam air itu kan juga ada hewan, ada ikan, kemudian ada tumbuh-tumbuhan yang pastinya membutuhkan cahaya matahari. Tumbuhan air membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Karena permukaan air tertutupi oleh tumbuhan air yang pesat tadi tumbuhnya, sehingga tumbuhan air yang ada di dalam air itu tidak bisa berfotosintesis. Oleh karena itu, kandungan oksigen di dalam air lama-kelamaan akan menipis. Nah, apabila airnya tidak ada oksigen, yang terkena efeknya adalah ikan-ikan yang ada di air. Nah, lama-kelamaan nanti ikan-ikannya bisa kehabisan oksigen, tidak bisa bernafas lagi, kemudian mati. Oke, itu tadi untuk pencemaran air. Kemudian kita lanjut di pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini juga terbagi menjadi 3, ya, berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Limbah industri, ini limbah industri padat adalah hasil buangan dari kegiatan industri yang berupa padatan, lumpur atau bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan. Contohnya ini ada plastik, kantong, kemudian sisa pakaian atau kain, sisa sampah elektronik, kertas, kabel, besi, dan lain-lain. Kemudian kalau limbah industri cair adalah hasil buangan dari kegiatan industri yang berupa cairan. Contohnya adalah timbal, tembaga, krom, perak, boron, dan arsan. Nah, apabila unsur-unsur tersebut diserap oleh tanah, itu mengakibatkan kesuburan tanah akan berkurang. Kok bisa berkurang? Karena di dalam tanah itu kan banyak sekali mikroorganisme. Apabila tanahnya sudah ada zat cair ya, hasil limbah cair itu, otomatis mikroorganisme juga akan mati, sehingga menurunkan kualitas atau kesuburan tanah. Yang kedua, ini ada limbah rumah tangga. Terbagi menjadi limbah padat, itu merupakan sampah anorganik yang tidak mampu diuraikan oleh mikroorganisme, meliputi kantong plastik, botol, minuman plastik, dan kaleng. Nah, jadi dari limbah-limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke tanah, karena itu contohnya ada plastik, botol, terus kaleng yang langsung dibuang ke dalam tanah, itu tidak akan dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga menurunkan kualitas tanah. Kemudian ada limbah cair, merupakan sampah yang berupa zat cair, meliputi oli, deterjen, kemudian cat, dan lain-lain. Apabila meresap ke dalam tanah, dapat mempengaruhi kualitas tanah serta membunuh mikroorganisme. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Ini berupa sisa-sisa pupuk sintetik ya, untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea dan DDT. Penggunaan pupuk sintetik terus-menerus akan merusak struktur tanah dan kandungan hara di dalam tanah. Itulah mengapa apabila ada petani yang terus-menerus menggunakan pupuk anorganik atau pupuk sintetik ke dalam tanah ya, itu pasti lama-kelamaan kandungan unsur haranya pasti menurun.
Oke, kemudian dampak pencemaran tanah apa saja? Yang pertama, mengurangi atau menurunnya kesuburan tanah, menyebabkan berbagai macam penyakit, menurunkan hasil pertanian karena tadi ya tanah sudah menurun ya, kualitasnya, mempercepat kerusakan benda. Kemudian tanah bersifat toksik atau beracun, tanahnya menjadi beracun karena ada limbah-limbah tadi. Oke, kemudian yang ketiga ini ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini bisa berasal dari asap kendaraan, seperti yang kita ketahui ya, asap kendaraan ini menyuplai banyak sekali polusi ya, polusi yang ada di udara. Kemudian sisa pembakaran industri atau pabrik, aktivitas rumah tangga, ini maksudnya membakar sisa-sisa sampah ya. Jadi kalau misalkan ada sampah ya sebaiknya tidak dibakar, bisa dimanfaatkan untuk menjadikan kerajinan atau yang lainnya. Kemudian kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini juga dapat menyebabkan pencemaran udara. Kemudian gunung meletus ya. Nah, kalau gunung meletus ini faktor alami. Kita sebagai manusia tidak bisa menghalangi ya apabila ada pencemaran udara yang berasal dari gunung meletus. Oke, kemudian dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, menurunnya kualitas udara. Nah, apabila di udara itu sudah ada atau asap ya, asap itu sudah mencapai ambang batas, itu jelas kualitas udara lama-kelamaan akan menurun. Kemudian pemanasan global. Bumi terasa panas. Rusaknya lapisan ozon. Oke, ini lapisan ozon ini bisa rusak karena ada zat yang namanya CFC. CFC ini yang dari aktivitas rumah tangga. CFC itu kan klorofluorokarbon. Itu biasanya digunakan pada lemari pendingin atau kulkas. Nah, dan kaleng aerosol. Nah, CFC yang dilepaskan di atmosfer akan menyebabkan hilangnya lapisan ozon. Nah, lapisan ozon pada atmosfer ini kan berfungsi sebagai pelindung planet bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Nah, karena sinar UV atau ultraviolet itu kan sangat membahayakan. Kemudian ada hujan asam. Apa itu hujan asam? Jadi dari pembakaran bahan bakar fosil itu kan melepaskan sulfur dioksida di udara. Dengan adanya embun atau hujan, sulfur dioksida itu teroksidasi menjadi asam sulfur. Kemudian ada asam nitrit, juga terbentuk dari nitrogen dioksida yang dilepaskan dari asap knalpot mobil atau motor ya. Oke, kemudian asam tadi jatuh bersama uap air ya, hujan jatuh ke bumi. Nah, oleh karena itu hujannya menjadi asam. Nah, itulah maka disebut hujan asam karena mengandung ada asam nitrit, kemudian ada juga sulfur, asam sulfur. Kemudian yang terakhir ini ada efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca disebut efek rumah kaca ini karena sebenarnya panas dari matahari itu kan sampai ke bumi, kemudian setelah sampai di bumi dipantulkan lagi ke luar angkasa. Nah, karena ada pembakaran bahan bakar fosil, kemudian bisa dari pembakaran sampah dan lain sebagainya,
itu nanti melepaskan karbon monoksida. Nah, itu nanti akan memperangkap panas yang ada di bumi sehingga tidak bisa dilepaskan lagi ke luar angkasa. Itulah mengapa nanti mengakibatkan suhu di bumi lama-kelamaan akan terasa lebih panas karena ada efek rumah kaca itu tadi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas rinci ya. Apa itu efek rumah kaca, apa itu hujan asam, di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk dampak dari pencemaran saya kira cukup sekian. Apabila ada kesalahan dari Pak Ihsan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.